Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Amalia dengan NPM 2020-50234. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal bab 1-2 MPK kualitatif dengan judul Analisis Keputusan Konsumen dalam Memilih Produk Susu Ultra sebagai Alternatif Pemenuhan Kalsium bagi Anak. Yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang di sini yaitu susu merupakan produk peternakan berupa makanan dan minuman yang terbuat dari susu sapi dan masih mengandung kalsium. Di berbagai negara, produk susu telah menjadi menu makanan yang lezat bagi banyak orang serta menjadi penyeimbang diet mereka. Beberapa jenis produk susu yang populer di dunia diantaranya adalah susu fermentasi, keju, mentega, whey, kasein, krim, dan susu kental manis. Produk susu sendiri menyediakan 18 dari 22 nutrisi penting, diantaranya termasuk vitamin D, protein, kalium, magnesium, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, riboflavin, fosfor, seng, asam pontetat, dan niacin. Mengonsumsi susu juga sangat bagus untuk kesehatan, pencernaan, juga pemenuhan kalsium. Susu Ultra Milk menjadi susu kemasan yang mendominasi pasar Indonesia. Dari supermarket hingga ke warung kecil, susu Ultra Milk sudah pasti ada di dalam kulkas-kulkas para penjual. Susu Ultra Milk diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company atau TBK. Susu Ultra Milk ini merupakan susu UHT, yaitu Ultra High Temperature. Susu UHT ini merupakan susu yang diolah dengan cara dipanaskan pada suhu 135 derajat Celcius dalam waktu 2-4 detik saja. Pemanasan itu dilakukan untuk menghilangkan semua bakteri yang bisa menimbulkan penyakit. Prosesnya memang sangat singkat supaya nilai nutrisi yang ada di dalam susu tidak hilang dan kesegarannya pun masih terjaga. Susu UHT ini boleh dimakan, boleh dan aman diminum untuk siapa saja yang sudah berusia 2 tahun ke atas. Susu UHT mengandung beragam nutrisi dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita, misalnya seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Tidak hanya itu, nutrisi dalam susu juga baik untuk pertumbuhan tulang dan jantung kita. Dengan adanya susu UHT, kita jadi praktis setiap kali ingin meminum susu. Selain itu, kemasan susu UHT dibuat dengan teknologi yang canggih, yaitu dengan menggunakan teknologi aseptik. Kemasan terdiri dari 6 lapisan perlindungan. Makanan tinggi kalsium diperlukan untuk memenuhi pertumbuhan tulang dan gigi, tidak hanya bagi orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak usia dini. Selain itu, menurut Allo Dokter, kalsium juga memiliki peran penting dalam melancarkan aliran darah, memelihara kesehatan jantung, hingga menjaga fungsi otot dan saraf yang untuk menjadi lebih sehat. Dan selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini berfokus kepada bagaimana analisis keputusan konsumen dalam memilih produk susu ultra sebagai alternatif pemenuhan kalsium bagi anak. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Di sini ada 4, yaitu bagaimana cara konsumen memenuhi kebutuhan kalsium anak-anak mereka, bagaimana kesan para orang tua terhadap produk susu ultra, apakah menurut konsumen memilih produk susu ultra merupakan alternatif yang baik untuk anak-anak mereka? Yang keempat, apa yang akan dilakukan oleh orang tua jika produk susu ultra sudah tidak lagi menjadi salah satu pilihan sebagai alternatif pemenuhan nutrisi kalsium bagi anak-anak mereka? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui secara jelas bagaimana cara konsumen memenuhi kebutuhan kalsium bagi anak-anak mereka. Yang kedua, mengetahui secara jelas bagaimana kesan para konsumen terhadap produk susu ultra. Yang ketiga, mengetahui secara jelas apakah menurut konsumen memilih produk susu ultra merupakan alternatif yang baik untuk anak-anak mereka. Yang keempat, untuk mengetahui secara jelas apa yang akan dilakukan oleh orang tua jika produk susu ultra sudah tidak lagi menjadi salah satu pilihan sebagai alternatif pemenuhan nutrisi kalsium bagi anak-anak mereka. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama, kegunaan teoritis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah rujukan atau referensi penelitian dalam pengembangan kajian komunikasi pemasaran tentang produk susu ultra. Yang kedua, hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kajian studi komunikasi, ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran. Yang kedua, kegunaan akademik.
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah gambaran pengerjaan dari skripsi di dalam penelitian kualitatif dan bisa digunakan sebagai sebuah bahan referensi di penelitian selanjutnya, terutama untuk peneliti yang mempunyai fokus di bidang komunikasi pemasaran. Yang ketiga ada kegunaan praktis yang diharapkan bahwa konsumen bisa lebih paham dan lebih bijak dalam memilih sebuah produk susu terutama untuk kesehatan anak-anaknya. Selain dari itu juga, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh pihak PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk sebagai referensi komunikasi pemasarannya. Selanjutnya ada referensi penelitian sejenis. Di sini ada dua. Yang pertama dari ADZ Lestari dengan judul Analisis Proses Keputusan Pembelian Konsumen dalam Memilih Pasar Sakumpal Bonang dengan metode kualitatif dan hasil penelitiannya yaitu faktor-faktor yang memenuhi keputusan pembelian konsumen dalam memilih pasar Sangkumpal Bonang dipengaruhi oleh faktor lokasi, harga, dan kelengkapan produk. Yang kedua, dari Irma Diana Puspitasari dengan judul Analisis Perilaku Konsumen dalam membeli ikan lele di pasar tradisional Kota Surakarta dengan metode kualitatif, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian ikan lele di pasar tradisional Kota Surakarta adalah dari faktor tempat, faktor produk, dan faktor harga. Selanjutnya, kerangka konseptual di sini saya mengambil 9 kerangka yaitu ada keputusan pembelian konsumen, peranan konsumen dalam keputusan pembelian, tahapan proses pengambilan keputusan pembelian konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, terus lalu ada produk susu, ada macam-macam produk susu, macam-macam susu, ada manfaat susu, kalsium, dan manfaat kalsium. Lalu ada kerangka teoritis. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Di sini peneliti menggunakan teori yaitu teori semiotika. Teori semiotika ini menurut Zuss berasal dari bahasa Yunani yaitu semeion yang berarti tanda. Semiotika merupakan ilmu tentang tanda, yakni sebagai cabang ilmu yang mengkaji tanda dan segala sesuatu yang berurusan dengan tanda. Tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif dan mampu menggantikan sesuatu yang lain yang dapat dipikirkan atau dibayangkan. Lalu, adapun pemakaian semiotika ini dalam penelitian sebagai alat analisis menurut Morris, ada 3 dimensi, yaitu dimensi sintaktik, semantik, dan pragmatik. Sintaktik berkaitan dengan studi mengenai tanda itu sendiri secara individual maupun kombinasinya. Semantik adalah studi mengenai hubungan antara tanda dan signifikasi atau maknanya. Pragmatik merupakan studi hubungan antara tanda dan penggunanya, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan tanda secara konkret dalam berbagai peristiwa serta efek atau dampaknya terhadap pengguna. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, di sini dengan judul Analisis Keputusan Konsumen dalam Memilih Produk Susu Ultra sebagai Alternatif dan Pemenuhan Kalsium bagi Anak, lalu diturunkan dengan teori semiotika, lalu teori semiotika ini mempunyai 3 dimensi, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian di sini peneliti mengambil 5 subjek. Yang pertama yaitu ada Ibu Susilawati, seorang guru TK, Ibu Sukartini, seorang ibu rumah tangga, Ibu Laras Mulyani, seorang ibu rumah tangga, Bapak Sugeng Waliono yang merupakan bidang informasi dan teknologi PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk, dan Ibu Widianti yaitu dari bidang pemasaran dan distribusi PT Ultra Jaya Milk Industri. Lalu ada objek penelitian. Peneliti mengambil objek yaitu analisis keputusan konsumen memilih produk susu ultra sebagai alternatif pemenuhan kalsium bagi anak yang dilakukan di PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk pembuatan proses proposal ini. Selanjutnya yang terakhir ada lokasi dan jadwal penelitian. Lokasi
Proposal ini yaitu berlokasi di PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk yang ada di Jalan Cimareme, nomor 131 Padalarang, Bandung, dengan kode pos 40552 Indonesia. Jadwal penelitiannya dilakukan pada tanggal 4 Juni 2022 yang dimulai dari perencanaan judul hingga kerancangan analisis data. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.